Novel fiksi bela diri audio. Pagoda Pancer yang ke-111. Kali ini giliranmu, dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow! Gelombang energi yang kuat meleduk dari bawah badan Xiao Nunu, dan hisapan yang kuat menarik kekuatan asli di badan utama sulur ajaib. Ribuan zat seperti pasir hisap melonjak keluar dan kemudian masuk ke badan Xiao Nunu. Harus dikatakan bahwa Xiao Nunu jelas memiliki dendam pribadi karena ingin menaklukkan tanaman merambat iblis. Pada awalnya, tujuan Xiao Nunu sederhana saja. Jika dia tidak bisa mendapatkan kesempatan ini, dia tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Sekarang, tidak masuk akal jika Xiao Nunu tidak menundukkannya. Hancur! Moteng menyerang Xiao Nunu tanpa ragu-ragu. Rantai besi hitam terangkat tinggi, seperti cambuk panjang yang bersinar dengan cahaya dingin, menyerang Xiao Nunu. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, sayap suci emas di belakangnya terbentang untuk menghalangi. Bang! Rantai besi hitam menghantam sayap suci emas di sisi kanan dengan keras. Cahaya keemasan tiba-tiba terbang dan aliran udara meleduk. Badan Xiao Nunu bergetar, dan meskipun tanah di bawah kakinya retak, kecepatan merebut kekuatan aslinya tidak berhenti. Serahkan perlawananmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tidak peduli apa yang aku katakan hari ini. Memanfaatkan penyakitnya dan mengambil nyawanya, Xiao Nunu tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Kemudian, rantai besi hitam itu diayunkan lagi dengan kuat. Bang! Terdengar suara yang berat dan keras, seperti guntur. Pukulan ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Meskipun sayap suci emas menghalanginya, Xiao Nunu masih merasakan darah di badannya meningkat. Xiao Nunu diam-diam terkejut, dan sulur ajaib itu sudah berada di ujung kekuatannya, tapi ledukan kekuatannya masih hampir menembus pertahanannya sendiri. Kalian harus tahu kalau kekuatan fisik Xiao Nunu sulit untuk ditandingi bahkan dengan beberapa senjata suci tingkat tinggi. Keadaan sulur ajaib saat ini masih dalam tahap lemah, dan kekuatan yang dilepaskannya memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan sepenuhnya dihidupkan kembali, pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Monster ini harus dihancurkan. Mata Xiao Nunu menjadi sangat bertekad. Setelah benda ini dihancurkan, kekuatannya pasti akan meningkat tajam. Begitu dia selesai berbicara, serangan ketiga melanda seperti sambaran petir. Gempa bumi melanda, kerikil beterbangan, dan batu di bawah Xiao Nunu langsung meleduk. Kematian yang mengerikan menembus badan Xiao Nunu, dan gumpalan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Xiao Nunu mempercepat kecepatannya, menyerap kekuatan aslinya. Pada saat ini, sejumlah besar tanaman merambat ajaib dituangkan ke dalam badan Xiao Nunu. Kedua belah pihak memulai pertarungan hidup dan mati. Siapa yang harus mengendalikan lawan terlebih dahulu? Atau apakah pohon anggur iblis harus menerobos batasan terlebih dahulu? Pertarungan untuk siapa yang kalah dan siapa yang mati menjadi semakin intens. Yang paling gelap hutan. Di samping lubang besar di tengah lembah yang dalam, wajah Mu Zuling sedingin es, dan matanya menjadi lebih dingin. Pria tua berjubah hitam berdiri di belakangnya dan tidak berkata apa-apa. Hus! Hus! Pada saat ini, dua pengikut berbaju hitam muncul dari lubang, dan mereka berlutut di depan Mu Zuling. Nona, gua di bawah terlalu padat, dan lorongnya sangat dalam serta membingungkan. Kami belum bisa menemukan lokasi persembunyian tanaman merambat ajaib, kata salah satu dari mereka. Wajah Mu Zuling yang sudah dingin menjadi semakin suram. Hal-hal yang tidak berguna. Kedua pelayan itu menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apapun. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul. Itu adalah Shen Chang, Yi Suchuan dan Yuan Rou dari Feng Yu dan rumah pedang Shen Yao. Jelas sekali, mereka juga tidak memperoleh apapun. Gua di bawah tanah semrawut seperti sarang semut. Setelah mencari begitu lama, aku bahkan tidak bisa melihat bayangan pohon anggur ajaib. Feng Yu berkata pada dirinya sendiri. Shen Chang bertanya pada Mu Zuling, adik perempuanmu, aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga kutukan dari pengunci roh milikmu menghilang. Bagaimana mungkin Mu Zuling, yang sudah marah, memandang Shen Chang dengan baik? Kenapa? Apakah tidak cukup untuk merebut sebagian dari asal-muasal tanaman rambat iblis? Apakah kamu masih ingin bertarung denganku untuk mendapatkan bagian utama tanaman rambat iblis? Shen Chang menjawab, orang bernama Xiao itu memiliki langit pedang pemakaman dari rumah pedang Shen Yao kita. Aku harus menemukannya dan mendapatkannya kembali pedang.
Mu Zuling mendengus dingin dan mengabaikannya. Di mata Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan, Xiao Nunu nyaris lolos dari kematian dan peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Mereka bertiga prihatin tentang keberadaan pedang pemakaman langit, bukan Xiao Nunu sendiri. Namun, beberapa orang telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari tanaman merambat ajaib dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak apa-apa ketika tanaman merambat ajaib berada dalam tahap lemah, tetapi jika lawan berhasil menembus penindasan, kutukan dari pengunci roh, itu akan terjadi. Cukup sulit. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang melanjutkan pencarian. Alasan utamanya adalah saya khawatir tanaman merambat ajaib akan mendapatkan kembali kekuatannya. Tepat ketika situasi sedang menemui jalan buntu, tiba-tiba, bang! Guntur yang memekakkan telinga meleduk di langit di atas hutan paling gelap. Semua orang melihat ke atas satu demi satu dan melihat awan bergulung di langit, dan sinar cahaya menembus ribuan mil. Kemudian, suara agung bergema di seluruh alam rahasia Taiksu. 2 jam kemudian, alam rahasia Taiksu akan ditutup. Siswa yang saat ini berada di lapangan pelatihan diminta untuk kembali ke Akademi Suci Abadi Fana sebelum lorong ditutup. Mereka yang melewatkan waktu akan tetap berada di alam rahasia. Ulangi, setelah 2 jam, alam rahasia Taiksu akan segera ditutup. Siswa yang berada di bidang pelatihan diminta untuk kembali ke Akademi Suci Abadi Fana sebelum jalur ditutup alam rahasia. Kemudian, penglihatan dalam kehampaan mulai menghilang. Ketika mereka mendengar bahwa alam rahasia Taiksu akan ditutup, Feng Yu, Shen Chang, Mu Zuling dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda. Aduh, sepertinya aku tidak bernasib sama dengan pohon anggur ajaib itu. Feng Yu berkata sambil tersenyum sedikit mencela diri sendiri. Segera, dia melihat ke arah Mu Zuling lagi, adik perempuanmu, kakak laki-laki, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Feng Yu berubah menjadi cahaya pedang dan melompat ke langit. Shen Chang menoleh ke arah Yi Suchuan, Yuan Rou dan 2 lainnya berkata, cari setengah jam lagi. Jika kamu masih tidak menemukan apa-apa, kembalilah ke Sucheng dulu. Pohon anggur ajaib tidak lagi menjadi target utama. Mereka bertiga sekarang ingin menemukan pedang pemakaman langit sebelum alam rahasia Taiksu ditutup. Jika Anda gagal menemukannya kali ini, Anda hanya bisa menunggu pembukaan alam rahasia Taiksu berikutnya. Namun, saya tidak tahu kapan akan dihidupkan lagi nanti. Tidak ada aturan yang jelas untuk pembukaan alam rahasia Taiksu. Mungkin perlu waktu beberapa bulan atau beberapa tahun, jadi tidak ada yang mau tinggal di dalamnya. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka mengetahui bahwa alam rahasia Taiksu akan segera ditutup, para siswa yang tersebar di sekitar lapangan latihan menuju ke kota Su, satu demi satu. Sucheng adalah perhentian pertama untuk memasuki alam rahasia Taiksu, dan juga merupakan satu-satunya pijakan yang dilindungi. Perhentian pertama Xiao Nunu ketika dia tiba di alam rahasia Taiksu adalah di Sucheng. Namun, Xiao Nunu, yang saat ini berada di gua bawah tanah, tidak mengetahui bahwa alam rahasia Taiksu akan segera ditutup. Karena Xiao Nunu berada di kontes permainan penentu terakhir dengan Moteng. Bang, bang, bang. Rantai besi hitam yang dingin itu seperti cambuk dari neraka, terus-menerus mengenai badan Xiao Nunu. Pertahanan Xiao Nunu sepenuhnya maksimal, dengan sayap suci emas sebagai perisai dan api yang murni yang tersisa di sekitarnya. Setiap tabrakan melepaskan rasa fragmentasi yang tak ada habisnya. Meskipun dia dalam keadaan bertahan, ritme Xiao Nunu dalam mengumpulkan sumber sulur ajaib tidak pernah melambat. Bas-bas. Kekuatan asli seperti pasir hisap mengalir ke badan Xiao Nunu dengan gile-gilean, dan semua tanda misterius di tunggul pohon hitam menyala. Tiba-tiba, Xiao Nunu merasakan kekuatan pemukulan. Banzi, aku merasakan energi yang berdetak. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia menggunakan hubungannya dengan boneka Mahiyat Badan Dharma untuk menyampaikan situasi saat ini kepada Banzi dan Hibiscus di sisi lain. Segera, Xiao Nunu menerima tanggapan setengah kertas. Tuan, itu adalah jantung asli dari pohon anggur ajaib. Selama Anda mengumpulkannya, Anda dapat menaklukkan pohon anggur ajaib itu. Saya mengerti. Cahaya keemasan yang indah muncul di mata Xiao Nunu, dan kekuatan isap yang kuat meletus dari tangannya pada saat yang sama, dengan cara yang paling gile. Postur menjara asal-usul sulur ajaib. Pada saat yang sama, hancur.
Rantai besi hitam itu seperti guntur dan kilat yang mengandung kekuatan penghancur. Saat paling kritis, Xiao Nunu mengunci jantung asli dari pohon anggur ajaib, dan rantai besi hitam juga mengunci Xiao Nunu. Tepat ketika rantai besi hitam itu akan jatuh dengan kejam, badai es tiba-tiba berguling. KKK. Segera setelah itu, lapisan es tebal dengan cepat menutupi seluruh rantai besi. Es Gu. Hati Xiao Nunu berbinar. Orang ini akhirnya memberikan efek. Tapi sebelum Xiao Nunu sempat bergembira, kata merah, kunci, di bagian utama sulur ajaib itu tiba-tiba penuh dengan retakan. Tidak. Pupil Xiao Nunu sedikit gemetar, kutukan darah yang mengunci jiwa pun muncul untuk dipatahkan. Retak. Segera setelah itu, terdengar suara yang tajam, dan kutukan darah yang mengunci jiwa di badan utama pohon anggur ajaib itu langsung kecewa. Dalam sekejap, momentum yang menakutkan dan mendominasi meleduk. Bang! Terjadi ledukan lagi, menutupi seluruh badan. Semua es di rantai besi hitam itu hancur. Bang! Es yang menutupi rantai besi hitam itu tampak retak seperti kepingan salju yang pecah berkeping-keping. Kata merah, kunci, pada bagian utama sulur ajaib juga berubah menjadi abu. Pada saat kutukan darah pengunci jiwa berakhir, kekuatan sulur ajaib yang tertekan benar-benar menembus belenggu. Tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, ribuan mil berguncang, dan energi spiritual mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimuentekan seperti semburan gunung yang meletus. Xiao Nunu terkejut. Apakah pada akhirnya masih sedikit lebih buruk? Sedikit saja, dia bisa menaklukkan pohon anggur ajaib sebelum kutukan darah pengunci jiwa berakhir. Hancur. Rantai besi hitam itu memanjang tanpa batas, dengan cepat menjadi lebih tebal, dan kemudian jatuh dengan keras. Pukulan ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Setiap inci dari rantai besi hitam melepaskan sifat mematikan yang mengerikan. Saat dilempar ke bawah dengan keras, udara terbakar. Gagal. Pada saat ini, jelas tidak ada jalan kembali. Tetapi pada saat ini, mata Xiao Nunu bersinar dengan tekad. Dia mengertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan melepaskan kekuatan tarikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari telapak tangannya. Aku masih punya kesempatan. Dari tanaman merambat ajaib melonjak dengan gile-gilean. Ribuan energi seperti pasir hisap terbang keluar. Detik berikutnya, rantai besi hitam yang membawa api terbuka jatuh. Suara berat dan keras bergema di seluruh gua bawah tanah, dan akibat banjir bandang melanda ke segala arah. Kekuatan agung dengan cepat menembus ke dalam tanah, menyebabkan bebatuan berguling dan retakan besar menutupi massa batuan di sekitarnya. Gemuruh. Gua bawah tanah mulai riyuntuh, dan batu-batu besar berjatuhan. Ice Gu mengelak ke kiri dan ke kanan di udara, terlihat sangat panik. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan terang meleduk, dan Ice Gu terkejut. Ia berbalik dan melihat ke arah bagian utama dari pohon anggur ajaib. Aliran udara tidak teratur, mengalir deras ke atas, dan Xiao Nunu berdiri di tengah reruntuhan. Pada saat ini, kain suci kuno, di badannya rusiak, dan bahkan salah satu sayap suci emasnya hilang. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan seluruh badannya memancarkan temperamen unik, rusiak akibat pertempuran. Jika Gues dapat berbicara, ia pasti akan memanggil Xiao Nunu untuk melarikan diri. Kekuatan sulur ajaib sungguh menakutkan. Tapi kemudian, kejadian tak terduga dan mengejutkan terjadi. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, seperti seorang raja yang mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Kirim kepadaku. Kata-kata rendah keluar dari tenggorokan Xiao Nunu. 4 kata ini adalah perintah. Setelah itu, untaian material seperti pasir hisap hitam berkumpul menuju telapak tangan Xiao Nunu, aliran udara berputar, ruang bergetar, dan untaian kekuatan asli yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, lalu berubah menjadi cahaya misterius. Bola cahaya ini, cahayanya seukuran telur, dibungkus dengan lapisan api hitam, dan inti dalamnya adalah cahaya dan bayangan putih keperakan. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, cahaya dan bayangan perak menunjukkan garis besar tunggul pohon dari bagian utama pohon anggur ajaib. Jika Muzuling, Shen Chang, Feng Yu dan yang lainnya ada di sini sekarang, mereka pasti akan terkejut, karena benda yang ada di tangan Xiao Nunu adalah jantung asli dari pohon anggur iblis. Wah, ekstrim, sangat.
Xiao Nunu membayar harga dari cedera seriusnya dan mendapatkan jantung asli dari sulur ajaib dengan cara yang paling ekstrim. Dengan benda ini di tangan, Xiao Nunu tidak hanya mengontrol kekuatan inti dari sulur ajaib, tetapi juga mengontrol garis hidup lawan. Kirim. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu meraih hati asal dan menekannya ke dadanya. Bang! Detik berikutnya, api hitam misterius meleduk seperti sayap gelap. Kekuatan asli dari tanaman merambat ajaib mengalir ke seluruh badan. Tunggul pohon hitam di depan Xiao Nunu segera berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu mengulurkan tangan kanannya dan memasukkan cahaya hitam ke telapak tangannya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang agung melonjak di sepanjang anggota badan dan tuling menuju dantian Xiao Nunu. Di dantian, Golden Yuan Dan, yang mewakili level Grandmaster berputar lebih cepat dan menyerap energi spiritual ini dengan seluruh kekuatannya. Bas! Yuan Dan emas terguncang, dan cahaya yang dipancarkannya semakin kuat. Aura Xiao Nunu tiba-tiba meningkat tajam. Dalam sekejap, dia menerobos batas alam Grandmaster tingkat ketiga dan melangkah ke alam Grandmaster tingkat keempat. Terobosan. Xiao Nunu sangat gembira. Tidak lama setelah dia menerobos alam Grandmaster tingkat ketiga, dia mencapai alam Grandmaster tingkat keempat. Pilihanku memang benar. Kali ini taruhannya benar. Tiba-tiba, momentum Xiao Nunu meleduk, memperburuk keruntuhan gua bawah tanah. Semakin banyak retakan di dinding, dan batu-batu besar yang berjatuhan tidak dapat berhenti. Ice Gu terbang mengelilingi Xiao Nunu, sangat cemas hingga hampir seperti itu. Kehilangan suaranya. Area luas lainnya runtuh, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan satu demi satu. Tepat ketika Ice Gu mengira itu pasti akan dikubur hidup-hidup hari ini, cahaya dingin muncul di mata Xiao Nunu. Hancur. Rantai besi hitam dengan diameter lebih lebar dari mulut mangkuk terbang keluar dari belakang Xiao Nunu. Rantai besi hitam diikatkan di sekitar badan Xiao Nunu dan dengan cepat membentuk dinding besi melingkar. Batuan dengan berbagai ukuran menghantam rantai besi hitam, dan tanpa kecuali, semuanya hancur menjadi bubuk. Hutan paling gelap. Adegan keruntuhan sungguh mengejutkan. Bumi runtuh, menciptakan kawah-kawah besar satu demi satu saat gunung-gunung bergeser, sejumlah besar batu berguling, dan hutan pun terbalik. Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan melesat ke puncak gunung. Melihat pemandangan di depan, ketiganya tampak sedikit pucat. Pohon anggur ajaib telah bangkit, kata Yuan Rou. Ya, Yi Suchuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, orang bernama Xiao meninggal tanpa tempat pemakaman. Sayang sekali pedang pemakaman langit terkubur di bawahnya. Shen Chang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, ingat lokasinya dan tunggu alam rahasia Taiksu. Kembalilah dan ambil pedangnya lain kali. Yi Suchuan berkata, itu saja. Ayo pergi. 3 orang dari rumah pedang Shen Yao tidak tinggal di hutan gelap lagi dan mulai pergi. Di puncak lain, Mu Zuling, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya juga menatap dingin kekacauan bumi di depan. Kutukan darah yang mengunci jiwa telah berakhir, dan kekuatan sulur ajaib telah dipulihkan. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Wajah Mu Zuling sedingin es, itu semua salah kutu kupret itu karena telah menghancurkan hidupku. Mu Zuling menjadi semakin marah saat dia memikirkannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Menurutnya, meski Xiao Nunu sudah meninggal, masih sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Jika bukan karena pihak lain, dia pasti sudah menaklukkan tanaman merambat iblis itu sejak lama. Orang tua berjubah hitam berkata, untungnya, Nona telah memperoleh bagian dari asal-muasal sulur sulap. Selama Anda menyempurnakan bagian dari kekuatan asli ini, keterampilan Anda akan meningkat pesat. Sedangkan untuk sulur sulap, masih ada kesempatan untuk mengambilnya. Mu Zuling berkata dengan dingin, kembalilah ke kota Su. Alam rahasia akan segera ditutup. Kekuatan sulur ajaib telah bangkit, dan kesempatan terbaik untuk menangkapnya telah terlewatkan. Bahkan jika Mu Zuling dan timnya terus tinggal di sini, mustahil untuk menekan tanaman merambat iblis. Jika gagal, mereka bahkan dapat menimbulkan korban jiwa dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Yang harus dilakukan Mu Zuling adalah menunggu waktu berikutnya alam rahasia Taiksu dibuka dan merumuskan kembali rencana untuk menangani tanaman anggur iblis. Hoa, hoa, hoa. Segera, Mu Zuling dan ketiga pengawalnya pergi dari sini. Namun,
Tidak lama setelah Shen Chang, Mu Zuling dan yang lainnya pergi, pegunungan di hutan Xian tiba-tiba pecah, dan kemudian, sebuah rantai besi yang ditutupi tanda hitam menembus tanah. Hancur. Di suatu tempat di hutan paling gelap, gunung-gunung pecah, bebatuan beterbangan, dan rantai besi yang ditutupi rune hitam terlempar langsung ke langit postur. Hah! Xiao Nunu tiba-tiba mendarat di puncak gunung, dan rantai besi hitam itu segera ditarik ke belakang Xiao Nunu seperti naga panjang. Akhirnya lolos. Xiao Nunu menghela nafas lega. Melihat bumi yang riyuntuh di depannya, dan merasakan energi spiritual yang melonjak di badannya, senyuman tipis muncul di wajah Xiao Nunu. Dia adalah berkah tersembunyi. Jika pohon anggur iblis tidak ingin melahapnya, Xiao Nunu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Bagaimanapun juga, semua orang di hutan paling gelap adalah musuh. Kesadaran spiritual Xiao Nunu menyebar. Semua orang di hutan paling gelap telah pergi, dan hanya dia yang tersisa di sini. Pada saat ini, suara Banzi kembali terdengar melalui wayang Mahiyat Badan Dharma. Tuan, bagaimana situasinya? Apakah Anda keluar dari masalah? Ya, pohon anggur ajaib telah ditaklukkan. Di Banzi di sisi lain gedung Sili Yanyu, Mujin dan kedua gadis itu langsung sangat gembira. Selamat kepada Tuan karena telah mendapatkan harta surga dan bumi. Hahaha, aku bisa menaklukkan pohon anggur ajaib kali ini, terima kasih Banzi. Saat kamu datang ke Akademi Suci Abadi Fana, tidak peduli hadiah apa yang kamu berikan inginkan, selama aku bisa melakukannya siapapun bisa menyebutkannya. Kata Xiao Nunu. Banzi menjawab, kata-kata guru serius. Inilah yang harus kita lakukan. Xiao Nunu menjawab, baiklah, itu saja untuk saat ini. Saya akan pulih dari luka saya dulu. Banzi menjawab, oke, jika ada situasi lain, Tuan harus melakukannya. Beritahu kami sesegera mungkin. Setelah beberapa percakapan singkat, Xiao Nunu mulai duduk bersila. Meskipun Xiao Nunu berhasil menangkap sulur ajaib tersebut, luka yang diterimanya tidaklah ringan. Mengingat pukulan terakhir dari sulur ajaib, Xiao Nunu masih ketakutan, tapi untungnya, dia berhasil menahannya pada akhirnya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli hingga berkeping-keping. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya. Wow, ramuan itu masuk ke perutnya dan meleleh di badannya. Tiba-tiba, kekuatan pemulihan spiritual yang dingin mengalir melalui anggota badan dan tulingnya. Xiao Nunu juga mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk mempercepat penyerapan obat mujarab. Bas, Yuan dan emas berjalan dengan lancar di dantian Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu pertama kali menerobos alam Grandmaster tingkat pertama, Yuan dan hanya sebesar kedelai. Sekarang Xiao Nunu telah mencapai alam Grandmaster tingkat keempat, Yuan dan 2 kali lebih besar dari aslinya. Saat Yuan dan terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual emas, kekuatan ramuan penyembuh dengan cepat didistribusikan ke seluruh badan, dan nafas Xiao Nunu berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Halaman suci abadi yang fana. Yunci Tianfu. Sebagai hadiah Xiao Nunu karena memenangkan tempat pertama dalam daftar kekuatan tempur, Yunci Tianfu ini sepenuhnya menunjukkan keagungan Akademi Suci Abadi Fana. Seluruh rumah besar dibangun di pulau di tengah Yunci. Baik itu bangunan utama maupun 2 bangunan tamu, semuanya megah. Justru karena Yunci Tianfu begitu besar, selain Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yan Ying, Luo Feihong, Liang Mingtian, dan Yin Zulian juga ikut pindah. Saudara senior Yin, seseorang mengirimimu pesan. Pada saat ini, Liang Mingtian kembali dari luar dengan secarik surat di tangannya. Yin Fengqi, yang sedang bermain dengan monster biru itu, menoleh ke arahnya. Surat, siapa yang memberikannya kepadaku? Yin Fengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Liang Mingtian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Seorang kakak laki-laki di halaman baru saja memberikannya kepada saya. Dia mengatakan itu datang dari luar Akademi Suci Fanxian, dan itu adalah pesan penting. Pesan dari luar halaman. Siapa itu? Saat dia mengambil surat itu, dia berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah itu harta lamaku? Tidak, harta karun lama memiliki cara yang lebih mudah untuk menemukanku. Lalu Yin Fengqi mengabaikan surat itu. 2 baris teks segera terlihat. Dunia rahasia Taiksu, hutan paling gelap, penyelamatan darurat Xiao Nunu. Ini apakah ini? Yin Fengqi terkejut. Ada apa? Tanya Liang Mingtian.
Yanying tidak jauh dari situ juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Yin Fengqi memandang Liang Mingtian, apakah ini benar-benar datang dari luar rumah sakit? Liang Mingtian mengangguk, seharusnya begitu. Yin Fengqi mengerutkan kening, aneh. Yanying datang dan bertanya, apa yang tertulis di sana? Yin Fengqi memegang kertas itu, ragu-ragu sebentar, lalu berkata kepada Liang Mingtian, pergi dan panggil Luo Feihong dan gadis-gadis keluarga Yin, dan ikut denganku untuk segera menyelamatkan orang-orang. Yang pertama bertanya, selamatkan orang. Siapa yang harus diselamatkan? Yin Fengqi berkata dengan suara yang dalam, Xiao Nunu. Pada saat yang sama, alam rahasia Taixu, kota pasar. Ini adalah perhentian pertama di alam rahasia Taixu. Pintu masuk dan keluar semuanya ada di sini. Kota bumi kuno ini dibangun dari bebatuan, dan seluruh badannya menghadirkan warna pasir yang istimewa. Luas kota pasar ini tidak terlalu luas, namun terdapat banyak bangunan besar dan kecil. Beberapa monster besar berjongkok di setiap sudut kota pasar. Semua monster ini adalah monster pendamping yang jinak. Perisai gas oranye terang menyelimuti langit di atas Sucheng. Perisai udara berbentuk payung yang berperan sebagai pelindung dalam kota. Karena alam rahasia Taixu akan segera ditutup, para siswa yang telah berlatih di berbagai tempat di alam rahasia kembali satu demi satu. Ini sungguh suatu hal yang sial. Kita baru saja tiba dan dunia rahasia akan segera ditutup. Su Qiao, murid master pedang jahat, berkata sambil menggelengkan kepalanya di sebuah alun-alun di Sucheng. Di sebelahnya, ada pendatang baru lainnya, Ender Spirit. Keduanya masuk dalam 10 besar daftar kekuatan tempur pemula. Su Qiao berada di peringkat kelima dan Ender Spirit berada di peringkat ke-6. Mereka berdua awalnya berencana untuk memasuki alam rahasia Taixu bersama-sama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa alam rahasia akan ditutup setelah mereka memasuki kota Suxu. Datanglah tanpa alasan. Roh Ender juga menggelengkan kepalanya. Su Qiao tertawa datar, saya mendengar bahwa ada harta karun seperti esensi besi giok ungu di area rahasia Taixu. Saya awalnya ingin mengumpulkan beberapa dan meningkatkan kualitas pedang Jinghong saya. Sepertinya saya hanya bisa menunggu sampai waktu berikutnya. Roh Ender mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang pria gemuk dengan ciri-ciri bagus berlari mendekat. Dua saudara laki-laki dan perempuan junior, ini pertama kalinya kamu datang ke alam rahasia Taixu. Apakah kamu ingin peta alam rahasia? Namaku Wang Tianba, dan aku dikenal sebagai Tuan Kecil yang cerdas dari alam fana. Akademi Suci Abadi. Anda bisa datang kepada saya untuk apa saja. Anda memanggil saya apa? Saudara senior gendut, alam rahasia Taixu akan segera ditutup. Apa gunanya peta Anda? Wang Tianba menjawab, lihat. Saya bilang Anda baru di sini dan tidak mengerti apa-apa. Frekuensi pembukaan alam rahasia Taixu cukup tinggi. Tidak akan lama sebelum dibuka lagi. Anda perlu mengambil peta pertama. Simpan untuk lain kali. Kata Wang Tianba sambil mengeluarkan dua peta dari tangannya dan memberikannya kepada Su Qiao dan Ender Spirit. Tahukah kamu apa itu promosi di luar musim? Awalnya kedua peta ini dijual masing-masing seharga 50.000 Holy Order. Sekarang aku akan memberimu diskon terendah, bukan 48.000, bukan 38.000, apalagi 28.000. 18.000, ambil kedua salinannya, dan jika dunia rahasia baru dibuka nanti, saya akan memberi Anda diskon untuk yang baru. Kakak senior gendut, Su Qiao baru saja memulai, tetapi disela oleh Wang Tianba. Yang terakhir menepuk dadanya dan bersumpah, hati mengubah hati seseorang, 8 tile untuk setengah kati. Melihat betapa tulusnya Anda, saya memutuskan untuk memberi Anda setengahnya untuk dijual dan setengahnya gratis. 8.000. 8.000 perintah suci, 2 ambil peta alam rahasia Taixu. Tapi, Roh Ender hendak berbicara, tetapi disela oleh pihak lain yang mengangkat tangannya. Maksudku, kalian berdua, suasananya telah meningkat di sini. Berikan wajah pada kakak senior. Menurutku kalian bukanlah orang yang kekurangan uang. Kalian harus percaya pada kakak senior Wang Tianba yang memperlakukan orang lain dengan tulus. Su Qiao dan Ender Spirit terbungkus. Dia tertegun beberapa saat. Keduanya saling memandang, lalu tersenyum kering dan menggelengkan kepala. Oke, saya menginginkannya. Su Qiao tidak punya pilihan selain membayar 8.000 perintah suci kepada pihak lain.
Wang Tianba berseri-seri, betapa tampannya. Kuharap aku bisa setampan kamu dalam hal membayar uang. Su Qiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Su Qiao baru saja menyelesaikan transaksi di sini ketika Wang Tianba tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyapa gelombang orang lainnya. Hei, Saudara Yang, Saudara Tong. Bagaimana kabar kalian kembali? Apakah panennya baik-baik saja? Keempat orang yang disambut Wang Tianba adalah Tong Yan, Yang Ming, Lu Yunyang, dan Su Yinger. Tong Yan, Lu Yunyang, dan Su Yinger semuanya memasang wajah dingin dan mengabaikan salam Wang Tianba. Hanya Yang Ming yang datang dan berkata, "Tidak, sesuatu terjadi. Esensi besi giok ungu terbang." "Ah, benarkan?" Wang Tianba menggaruk kepalanya, lalu berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, ada kemungkinan ada roh besi giok ungu di beberapa tempat di alam rahasia Taiksu." Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya tertarik. Su Qiao di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana apakah senior ini menemukan roh besi giok ungu. Tidak, Roh Ender juga memandang Yang Ming. Esensi besi giok ungu adalah salah satu bahan terbaik untuk menempa senjata kekaisaran. Harganya mahal dan seringkali tidak memiliki pasar. Tapi Yang Ming sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini dan tidak mau mengungkapkan lebih banyak tentang hal itu. "Saya tidak tahu, lain kali Anda bisa berkeliling gua abadi ungu." Setelah mengatakan itu, Yang Ming kembali ke Tong Yan, Su Yinger dan yang lainnya. Su Qiao sedikit malu. Wang Tianba tersenyum, dia mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. "Jangan khawatir, roh besi giok ungu dikatakan muncul di tempat-tempat ini." Wang Tianba menunjuk ke peta di tangan Su Qiao dan melingkarinya beberapa tempat. Apa yang dilihat Su Qiao adalah dia sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia seharusnya datang 2 hari yang lalu. Jika dia beruntung, dia mungkin telah menemukan roh besi giok ungu. Orang-orang berpengalaman kembali satu demi satu, dan satu demi satu sosok melewati aura pelindung Su Cheng dan terbang ke kota. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang berkumpul di beberapa alun-alun Su Cheng. Ada begitu banyak orang jenius. Roh Ender menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Jika kamu memilih satu secara acak, mereka semua sangat kuat." Ya, ini benar-benar kumpulan para jenius. Mata Wang Tianba berbinar, dan dia dengan cepat melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Saudara senior Shen Chang, ternyata kamu juga berada di alam rahasia Taiksu." Namun, Shen Chang bahkan tidak melihat pertunjukan proaktif Wang Tianba kebaikan. Dia menatap langsung ke arah Su Qiao. "Senior Evil Sword Sein, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" "Hah?" Su Qiao tertegun, dan bertanya, "Siapa kamu?" "Shen Yao Sword Mansion, Shen Chang. Saudara Shen dari rumah pedang Shen Yao." Maaf, saya tidak mengenalinya sekarang." Su Qiao dengan cepat menggenggam tangannya untuk meminta maaf. Shen Chang tersenyum sedikit dan berkata, "Saya baru saja melihat Anda, dan saya pikir Anda tampak familiar. 5 tahun yang lalu, penguasa istana kami mengundang Master Pedang Jahat untuk datang ke istana sebagai tamu, dan Anda ada di sana pada waktu itu." "Ya," Su Qiao mengangguk. "Meskipun itu terjadi 5 tahun yang lalu, keagungan Tuan Shen Yao masih segar dalam ingatanku." "Hahaha, datanglah lagi jika aku punya kesempatan. Aku pasti akan melakukannya." Kedua pihak hanya saling menyapa, dan Shen Chang mengangguk. Dan membawa Yuan Rou dan Yi Suchuan pergi ke tempat lain. Wang Tianba di sebelahnya terkejut, dia memandang Su Qiao dengan tidak percaya. "Tuan, saudara junior, apakah Anda murid dari orang suci pedang jahat yang terkenal?" "Ya Dewa." Wang Tianba menepuk keningnya, "Maafkan saya karena tidak dapat melihat Gunung Tai. Ini adalah 8.000 perintah suci sekarang. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saya juga akan memberikannya kepada Anda kedua peta itu." Su Qiao berkata tidak. "Mengapa ini?" Wang Tian berkata dengan sombong, "Kamu adalah murid dari orang suci pedang jahat, sudah terlambat bagiku untuk menyanjungmu. Bagaimana aku bisa meminta perintah sucimu?" Su Qiao mengangkat tangannya, "Guru adalah guru, saya adalah saya, keduanya tidak perlu mencampur adukannya." Ups. Wang Tianba sedikit malu. Roh Ender bertanya dengan santai, "Apakah ketiga orang dari rumah pedang Shen Yao tadi?" Wang Tianba menegaskan, "Iya, ketiga orang itu semuanya dari rumah pedang Shen Yao. Sangat kuat.
Meskipun dia berasal dari level Yu Heng, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara level Yu Heng. Terkadang beberapa siswa level Tianquan harus memberinya wajah. Su Qiao dan Ender Spirit tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Shen Chang sedikit sombong, pihak lain juga memiliki modal untuk menjadi sombong. Kemudian, beberapa sosok lagi melewati pelindung udara di kehampaan. Hoa, hoa, hoa. Begitu sosok ini muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang di kota. Itu suster muda Mu Zuling. Temperamen ini sangat mulia. Memang benar, dia benar-benar luar biasa. Su Qiao dan Roh Akhir juga melihat ke sana. Di alun-alun, Mu Zuling menonjol dengan temperamen yang sangat unggul. Yang paling istimewa adalah dia diikuti oleh 3 penjaga. Melihat orang-orang di kota Su, selain Mu Zuling, tidak ada orang lain yang dilindungi. Itu dia, kata Ender Spirit tanpa sadar. Su Qiao tanpa sadar bertanya, apakah kamu mengenalnya? Ya, Roh Ender mengangguk, aku mengenal Mu Zuling sebelum dia memasuki Akademi Suci Abadi Fana, tapi dia tidak mengenalku. Alisnya dan menyilangkan tangan di depannya, bukankah dia orang biasa? Roh Ender hendak menjawab, tapi tiba-tiba. Di atas kota reruntuhan, angin dan awan berubah warna, dan awan gelap perlahan bergerak seperti cakram. Kemudian, suara yang kuat kembali menyebar ke seluruh area utama. Jalan menuju alam rahasia Taiksu akan dibuka dalam 1/4 waktu. Siswa yang sedang menjalani pelatihan diminta untuk segera kembali ke Sucheng. Mereka yang melewatkan waktu akan tetap berada di alam rahasia. Ke alam rahasia Taiksu akan dibuka dalam 1/4 waktu. Siswa yang sedang menjalani pelatihan diminta untuk segera kembali ke Sucheng. Mereka yang melewatkan waktu akan tetap berada di alam rahasia. Menyebar. Hutan paling gelap. Xiao Nunu, yang baru pulih dari lukanya, tiba-tiba membuka matanya. Alam rahasia akan ditutup. Karena Xiao Nunu berada di gua bawah tanah sebelumnya dan tidak menerima pemberitahuan langsung. Sekarang dia mendengar bahwa alam rahasia Taiksu akan ditutup, Xiao Nunu tidak bisa duduk diam. Sebentar lagi, saya ingin tahu apakah saya masih bisa mencapai Sucheng. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera berdiri. Kemudian, sambil berpikir, tanda emas itu tiba-tiba meleduk dengan cahaya yang cemerlang. Wow, kain suci kuno, yang telah dihancurkan oleh tanaman merambat iblis di gua bawah tanah berkumpul kembali. Tepat di luar Xiao Nunu, sepasang sayap suci emas yang megah melesat ke kedua sisi seperti api yang mengalir. Hoa, Xiao Nunu bergerak dan segera berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas ke langit. Pintu masuk ke Taiksu. Sebuah monumen batu yang megah setinggi 100 kaki, seperti batu besar yang menopang langit, berdiri kokoh di puncak gunung. Di bawah tablet batu setinggi 100 kaki ada platform teleportasi persegi. Di bawah panggung, ada beberapa orang yang bertugas membuka dunia rahasia Taiksu. Hoa, hoa, hoa. Saat ini, Yin Fengxi bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Yang juga hadir adalah Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Yin Zulian. Karena dia tidak tahu situasi seperti apa yang dihadapi Xiao Nunu, Yin Fengqi juga memanggil orang sebanyak mungkin. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Taiksu, kata Liang Mingtian. Luo Feihong mengerutkan kening, saya mendengar bahwa hanya siswa dengan level Kaiyang ke atas yang bisa masuk. Liang Mingtian menjawab, kalau begitu, kita berdua tidak bisa pergi. Yin Fengqi sedikit menyipitkan matanya, dan dia menatap Yin Zulian, kalau begitu biarkan aku dan gadis-gadis dari keluarga Yin masuk dan melihat dulu. Yin Zulian tidak menolak, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, oke. Setelah itu, mereka berdua hendak menaiki platform teleportasi Sifang. Namun detik berikutnya, seorang pemuda berusia hampir 30 tahun menghentikan mereka berdua. Alam rahasia Taiksu akan ditutup dan untuk sementara ditangguhkan. Astaga, bukan. Yin Fengxi tiba-tiba merasa pusing. Saudaraku, ada sesuatu yang mendesak. Kalian sudah terlambat, tidak ada gunanya terburu-buru. Yin Zulian bertanya, tidak bisakah kamu membantu? Pihak lain menggelengkan kepalanya dengan tegas, saya akan mengatakannya lagi, dunia rahasia akan segera terjadi ditutup dan telah ditangguhkan. Yin Fengqi bingung. Di luar panggung, melihat Yin Fengqi, Yin Zulian, Liang Mingtian dan Luo Feihong yang kembali, mereka tampak bingung. Ada apa? Tanya Liang Mingtian. Yin Zulian menggelengkan kepalanya sedikit,
alam rahasia Taiksu akan segera ditutup. Liang dan Luo saling memandang, merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Yin Fengqi mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Saat ini, Yan Ying buru-buru mengejarnya. Monster biru telah berubah dari pangsit salju kecil yang lembut menjadi binatang putih yang agung. Yan Ying duduk di belakang monster biru itu dan mendekati beberapa orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku memintamu untuk menunggu di Yunchi Tianfu? Kata Yin Fengqi. Yan Ying berkata, saya ingin tahu apakah saya bisa datang dan membantu Anda. Di mana Xiao Nunu? Yin Fengqi menunjuk ke monumen raksasa setinggi 100 kaki di platform teleportasi 4 arah. Ada di dalam. Sebelum dia dapat memahami situasinya, pemuda yang menjaga bagian bawah monumen raksasa itu saling memandang dengan beberapa penjaga lainnya. Waktunya telah tiba, buka pintu keluar. Ya, segera, beberapa penjaga mengeluarkan pecahan kunci seukuran telapak tangan. Bas-bas. Kemudian, pecahan kunci itu melayang menjauh dari tangan dan terbang ke udara di depan. Kiang, kiang, kiang. Beberapa pecahan kunci digabungkan menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi kunci bulat yang lengkap. Pemuda di kepala segera membentuk segel dengan tangannya, dan jari-jarinya terus-menerus mengganti segel. Jalan rahasia. Buka. Dengan teriakan lembut, pemuda itu menembakkan ledukan kekuatan spiritual ke arah kunci bundar. Bas. Kunci itu tiba-tiba menghasilkan gelombang energi yang kuat. Kemudian, kunci itu terbang kembali dan menempel erat pada tablet batu setinggi 100 kaki. Ribuan rune menyebar, langsung berubah menjadi susunan melingkar dengan diameter lebih dari itu. 10 meter. Antara langit dan bumi, arus udara berkumpul. Di bawah pandangan semua orang, susunan melingkar bersinar terang, dan lorong berbentuk pusaran air terbuka di tengah monumen setinggi 100 kaki. Pada saat yang sama, itu kota reruntuhan di langit di atas, awan gelap melonjak, menutupi langit dan matahari, dan pusaran awan dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di hadapan semua orang. Terbuka, terbuka, lorong terbuka. Oh, waktu pembukaan alam rahasia Taiksu kali ini sangat singkat. Totalnya hanya membutuhkan 5 atau 6 hari. Jangan khawatir, ada banyak rahasia alam di mana kamu bisa berlatih di Akademi Suci Abadi Fana. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Segera, satu demi satu sosok melompat dan terbang menuju lorong berbentuk awan di langit. Cukup banyak orang yang berkumpul di kota pasar, dan beberapa orang membawa hewan pendamping atau tunggangan, sehingga mereka harus mengantri untuk berangkat. Kapan selanjutnya akan dinyalakan? Su Qiao dengan penasaran bertanya pada Wang Tianba di sebelahnya. Yang terakhir menjawab, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada pola yang teratur dalam pembukaan alam rahasia Taiksu. Jika cepat, mungkin akan dibuka dalam beberapa bulan. Jika lambat, mungkin perlu waktu 1 atau 2 tahun. Su Qiao ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, kalau begitu aku akan tinggal. Apa yang akan terjadi di sini? Wang Tianba menggelengkan kepalanya dengan cepat, lebih baik tidak tinggal. Mengapa? Karena setelah alam rahasia ditutup, perisai pelindung kota reruntuhan ini akan hilang. Pada saat itu, tidak akan ada tempat yang aman di alam rahasia Taiksu. Jika terjadi serangan oleh sekelompok monster, tidak akan ada tempat yang aman. Tempat untuk bersembunyi. Wang Tianba setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, jika dipikir-pikir, jika dunia rahasia ini bertahan selama beberapa tahun, lalu apa perbedaan antara berada di sini dan berada di penjara? Su Qiao tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Semua orang di Sucheng dievakuasi dengan tertib. Di luar, pintu masuk ke alam rahasia Taiksu. Melihat sosok yang keluar dari dunia rahasia satu demi satu, Yin Fengqi, Yan Ying, Liang Mingtian dan lainnya menjadi semakin cemas. Siapa yang mengirim surat itu? Yan Ying bertanya pada Yin Fengqi. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu, dan saya juga meragukan keaslian hal di atas. Dia menerima pesan dari luar sumber suci tanpa alasan, mengatakan bahwa Xiao Nunu berada dalam bahaya di alam rahasia Taiksu, tetapi ketika beberapa orang tiba, dunia rahasia akan segera ditutup, dan semua orang benar-benar terjebak. Bagaimana kalau aku menerobos masuk? Mata Yin Fengqi berbinar. Liang Mingtian menghentikan pihak lain, selamat tinggal. Kerumunan sedang bergegas keluar sekarang, bagaimana Anda bisa masuk?
Saya percaya pada kekuatan Xiao Nunu, dia seharusnya aman dan sehat. Luo Feihong juga menindaklanjuti dan berkata, Saudara Liang adalah benar, sejujurnya, jika itu adalah masalah yang bahkan Xiao Nunu tidak bisa selesaikan, menurutku akan sangat sulit bagi kita untuk pergi. Hah! Yin Fengqi menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Pandangan Yanying juga tertuju pada pintu keluar alam rahasia Taixu, karena takut kehilangan sosok Xiao Nunu. Intern, kota pasar. Orang-orang yang pergi seperti segerombolan ikan, dan jumlah orang di kota berkurang dengan cepat. Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan dari Shen Yao Sword Mansion telah pergi. Tong Yan, Yang Ming, Su Yinger dan lainnya di sisi lain juga memasuki lorong itu satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya tersisa puluhan orang di kota pasar besar itu. Nona, ayo pergi. Pria tua berjubah hitam itu berbisik di samping Mu Zuling. Mu Zuling mengangguk ringan. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat lengan bajunya dan membentangkan kulit binatang berbentuk persegi panjang berwarna biru di tanah. Kulit binatang itu diukir dengan tanda yang sangat indah, dan setiap incinya sangat bersih. Mu Zuling berjalan perlahan. Lelaki tua berjubah hitam dan dua pengikut berbaju hitam lainnya mengikuti. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam melambaikan lengan bajunya, dan kulit binatang biru itu segera bersinar dengan cahaya yang indah, dan kemudian membawa beberapa orang dengan mulus naik ke langit. Tidak jauh dari Sukiao, Roh Akhir menyaksikan adegan ini, mau tidak mau diam-diam mendecakkan lidahnya. Seperti yang diharapkan darinya, ada orang yang menunggunya kemanapun dia pergi. Wang Tianba berkata, Saudara muda Su, saudari muda Mo, ayo pergi juga. Pintu masuk ke lorong itu menyusut, dan mungkin akan segera ditutup. Sukiao, Roh Akhir menengadah ke langit. Seperti yang dikatakan Wang Tianba, bukaan lorong yang tadinya hanya berdiameter belasan meter, telah menyusut menjadi diameter 8 atau 9 meter. Jika ditutup seluruhnya, mustahil untuk keluar. Ayo pergi. Roh Akhir mengangguk. Saat Sukiao hendak bangkit dengan pedangnya dan Roh Ender hendak menggunakan keterampilan terbangnya, Wang Tianba di samping tersenyum dan berkata, aku akan membawamu. Setelah itu, dia mengeluarkan emas ingot dari tangannya. Wang Tianba mengangkat lengan bajunya dan melantunkan mantra. Bas! Jin Yuanbao segera membesar 5 hingga 6 meter dan melayang di udara. Hei! Ini senjata sihir terbangku. Ini sangat stabil dan tidak akan jatuh ke tanganmu. Sukiao dan Roh Akhir saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak sopan dan melompat ke batangan emas. Ayo pergi. Wang Tianba mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan Jin Yuanbao segera naik ke udara dan terbang menuju pintu masuk lorong. Namun pada saat ini, Roh Akhir tiba-tiba menunjuk ke langit di luar kota. Ada orang di luar kota. Benarkah? Wang Tianba tanpa sadar melihat ke luar kota. Sukiao juga berbalik ke arah itu. Saya melihat cahaya keemasan berkibar di luar kota, dan sosok dengan sayap suci emas terbentang di belakangnya dengan cepat menuju kota reruntuhan. Tunggu sebentar, pria itu tampak familiar. Sukiao berkata dengan sungguh-sungguh, itu dia. Roh Akhir juga mengenali pria di luar kota. Itu pria bernama Xiao. Juga mengganggu Mu Zuling, lelaki tua berjubah hitam dan kelompoknya tidak jauh dari situ. Salah satu petugas berkata dengan tidak percaya, Nona, dia belum mati. Bagaimana mungkin? Dia telah jatuh ke tangan pohon anggur ajaib, tidak mungkin dia masih hidup. Itu juga, hah, wajah Mu Zuling tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia segera memerintahkan lelaki tua berjubah hitam itu untuk menghentikan kulit binatang biru yang bergerak itu, dan berkata dengan tegas, bunuh dia. Bunuh dia. Suara Mu Zuling dingin. Ketika dia melihat Xiao Nunu, yang seharusnya mati di hutan paling gelap, muncul kembali di depan matanya, Mu Zuling tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Xiao Nunu bisa bertahan, kemarahan di hatinya langsung membara. Jika Xiao Nunu tidak merusiak perbuatan baiknya, tanaman anggur iblis itu akan ditaklukkan. Untuk ini saja, dia harus membuat pihak lain membayar harganya. Orang tua berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, Nona, Su Cheng sudah menjadi area bela diri terlarang di Akademi Suci Abadi Fana. Jika Anda membunuh orang secara terbuka, saya khawatir Anda akan dihukum oleh Suci Abadi Fana. Akademi. Jika ini berada di hutan paling gelap, lelaki tua berjubah hitam akan melakukannya.
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, tidak ada orang di sekitar, jadi jika kamu membunuh, kamu akan membunuh. Namun, Sucheng adalah bela diri terlarang. Area ini memiliki aturan yang sama dengan Akademi Suci Abadi Fana, dan akan ada lebih banyak batasan. Namun, Mu Zuling sudah menjadi pembunuh dan tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Dia berkata, saya tidak ingin mendengar ini. Bahkan jika dia tidak mati, saya ingin dia tahu bahwa dia akan membayar mahal karena menyinggung perasaan saya, Mu Zuling. Sesaat, lalu berkata kepada Mu Zuling, Nona, kamu kembali ke bumi dulu. Halaman suci abadi, serahkan ini padaku. Ya, Mu Zuling menjawab dengan dingin, dan setelah itu, kulit binatang biru di bawah kakinya terbang menuju pintu masuk. Lelaki tua berjubah hitam dan dua pengikut berbaju hitam lainnya melompat turun dari kulit binatang, lalu mereka bertiga segera bergegas menuju ke arah datangnya Xiao Nunu. Di sisi lain, Su Qiao, Ender Spirit, dan Wang Tianba melihat ke depan dengan terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa tiga orang di sekitar Mu Zuling kembali? Kata Ender Spirit. Su Qiao sedikit mengernyit dan melihat keluar kota pasar. Mungkinkah itu karena Xiao Nunu? Kata roh akhir, orang ini baru saja datang ke halaman suci abadi Fana selama beberapa hari. Apakah dia membuat masalah lagi? Beberapa detik ketika orang-orang mengetahui apa yang sedang terjadi, Mu Zuling sudah terbang ke lorong dengan selimut kulit binatang berwarna biru. Mu Zuling memiliki kepercayaan penuh pada lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia percaya bahwa lelaki tua itu akan menjaga Xiao Nunu di alam rahasia Taiksu selamanya. Saat ini, Xiao Nunu berada kurang dari 500 meter dari Sucheng, dan dia dapat melihat bahwa jalan di atas Sucheng semakin kecil. Jelas sekali, pintu masuk ke alam rahasia Taiksu akan segera ditutup, tapi untungnya, kita bisa mengejarnya. Tapi pada saat ini, Hoa, dua sosok mengerikan seperti binatang memanjat menara tinggi dan bergegas menuju Xiao Nunu. Di belakang mereka, ada sosok berjubah hitam memegang tongkat kerajaan. Saat dia melihat ketiga orang ini, mata Xiao Nunu menjadi tajam. Apakah kamu tidak keluar? Apakah kamu ingin menghentikanku? Orang tua berjubah hitam menghalangi jalan. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Xiao Nunu, Nona ingin kepale di lehermu. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri dengan sayapmu. Bunih, bang. Lelaki tua berjubah hitam itu memegang tongkat kerajaan di tangannya. Ada ketukan keras di kehampaan, dan gelombang aura pembunuh menyapu segala arah. Kedua pengikut berbaju hitam menghunus pedang mereka satu demi satu dan melancarkan serangan kuat satu demi satu. Menderita kematian, kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Pengikut nomor satu sangat ganias dan serangannya sangat cepat. Xiao Nunu mensibir, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh kalian yang tidak boleh tersinggung. Setelah itu, Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya dan menahan pedang lawan. Bang! Pedang pengikut nomor satu menghantam lengan kiri Xiao Nunu dengan keras. Darah seharusnya terciprat ke langit, dan lengannya patah dan anggota badannya patah, tetapi pihak lain merasa pisaunya mengenai baja, bergetar. Seluruh lengannya. Apakah ini? Petugas itu terkejut. Apakah itu? Xiao Nunu berkata dengan sinis, lalu meninju. Segera setelah itu, Xiao Nunu meninju dada lawan dengan kekuatan yang menakutkan. Dada petugas nomor satu tiba-tiba tenggelam, dan armor di badannya meleduk, dan seteguk darah muncrat. Segera setelah itu, pengikut nomor 2 datang untuk membunuhnya. Tebasan api mimpi yang menakjubkan. Pengikut nomor 2 memegang pisau di satu tangan, seperti gasing angin puyuh, menyerang Xiao Nunu dalam posisi berputar. Lapisan demi lapisan energi pedang terbakar di udara. Dari kejauhan, tampak seperti roda panas yang mengandung kekuatan mengerikan. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, sayap suci emas di belakangnya bersatu dan berubah menjadi perisai yang indah. Bang bang bang. Energi pedang api yang berputar berkecepatan tinggi terus-menerus mengenai sayap suci emas. Cahaya keemasan meleduk di antara langit dan bumi, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Meski serangan pengikut nomor 2 sangat dahsyat, namun tidak melukai Xiao Nunu sama sekali saat dihadapkan pada pertahanan pakaian suci kuno. Detik berikutnya, ledukan sonik yang dahsyat terdengar, dan pengikut nomor 2 juga mundur puluhan meter jauhnya.
Orang tua berjubah hitam yang berdiri di langit di belakang memandang Xiao Nunu dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu bisa keluar hidup-hidup, meskipun, dewa ingin kamu hidup, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup. Wow, energi spiritual yang kuat meleduk lagi, dan tongkat kerajaan yang panjangnya hampir 3 meter bersinar terang, bersama dengan piringan rune kuno muncul di depannya. Kemudian, lusinan berkas cahaya biru terbang dari tongkat itu keluar. Orang tua berjubah hitam memegang tongkat di satu tangan dan mengaktifkan kekuatan spiritual dengan tangan lainnya. Diberkati oleh dua kekuatan, sinar biru itu berputar dan menyatu satu sama lain, dengan cepat berubah menjadi tombak besar. Kemah Teihan, di langit di dalam kota pasar. Su Qiao, Ro Ender, dan Wang Tianba menyaksikan kejadian yang terjadi di luar kota dari kejauhan dan merasa ngeri. Dia benar-benar memprovokasi Mu Zuling, kata Su Qiao. Ender Spirit berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kami, jalan itu akan segera ditutup, ayo pergi. Wang Tianba juga mengangguk berulang kali, ya, jika kamu tidak pergi, kami akan tetap di sini. Tidak berkata apa-apa lagi. Lorong saat ini telah menyusut menjadi diameter sekitar 5 meter, dan kecuali mereka bertiga, tidak ada orang lain di dalam kota pasar saat ini. Pada akhirnya, Su Qiao tidak mempermasalahkan urusannya, dan kemudian mereka bertiga memasuki lorong di atas. Pada saat yang sama ketika Su Qiao dan Ro akhir pergi, serangan lelaki tua berjubah hitam di luar kota telah tiba di depan Xiao Nunu. Tombak yang terdiri dari lusinan berkas cahaya biru menyerbu ke seluruh penjuru. Jalan ke depan. Xiao Nunu hendak ditembus oleh pistol, tiba-tiba, rantai besi hitam tiba-tiba terbang dari belakang Xiao Nunu. Bang! Rantai besi hitam menghantam tombak biru itu secara langsung. Dalam sekejap, kekuatan besar menyebar, gelombang udara menderu, dan tombak biru itu hancur menjadi berkas cahaya. Hancur. Kemudian, rantai besi hitam itu meletus dengan cahaya rune misterius, dan memanjang tanpa batas, seperti naga panjang yang mengelilingi langit, bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam itu. Pohon anggur iblis, orang tua berjubah hitam itu terkejut. Ternyata itu adalah pohon anggur iblis, kamu telah menaklukkan, pohon anggur iblis. Orang tua berjubah hitam itu melebarkan matanya, penuh kaget. Fakta bahwa Xiao Nunu belum mati sudah membuat mereka sulit dipercaya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah semua tanaman merambat iblis telah ditaklukkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada banyak waktu untuk terkejut, dan tanaman merambat iblis itu meliuk-liuk dan terbang ke udara, membawa kekuatan membunuh yang mengerikan. Lelaki tua berjubah hitam itu memegang tongkat kerajaan dengan kedua tangannya dan memegangnya secara horizontal di depannya untuk memblokir serangan sulur ajaib. Keduanya bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang keras di kehampaan. Pria tua berjubah hitam itu terguncang dan merasakan dampak yang mengerikan. Kekuatan sulur ajaib lebih kuat, bahkan lebih ganas dari sebelumnya di hutan paling gelap. Lagi pula, saat berada di hutan paling gelap, tanaman merambat ajaib ditekan oleh kutukan darah pengunci roh, dan kekuatannya belum sepenuhnya terbangun, tapi sekarang, tanaman merambat ajaib hampir mencapai kekuatan penuh. Itu sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat, sepotiong cahaya rune menutupi rantai atas dan bawah, dan sulur ajaib itu seperti duri yang menyalakan api aneh. Dia meleduk dengan kekuatan besar, terbang ribuan mil, dan tongkat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu langsung patah. Tidak. Pria tua berjubah hitam itu tampak ngeri. Di bawah teriakannya, rantai besi hitam itu tanpa ampun menembus dadanya. Rantai besi itu dengan cepat melewati badan lawan, melepaskan setiap incinya. Rasa dingin yang menusuk tulang. Xiao Nunu memasang ekspresi jijai di wajahnya, dewa ingin kamu hidup, tetapi kamu tidak ingin hidup. Setelah kata-kata itu jatuh, rantai besi hitam melepaskan getaran yang kuat, dan badan lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian di udara. Elder Hong. Dua pengikut yang tersisa berbaju hitam tampak semakin pucat. Penatua Hong, yang berada di alam Grandmaster tingkat ke-7, sebenarnya terbunuh oleh gerakan Xiao Nunu. Bersambung.